Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jumpa lagi di Pastoral Note minggu ini. Ada seorang dokter namanya Helen Roseveare. Dia adalah seorang dokter yang melayani di Afrika, yaitu di daerah Zaire. Satu hari dia menolong seorang ibu yang akan melahirkan. Memang ibu ini sebetulnya belum waktunya melahirkan, tetapi ada satu keadaan yang membuat akhirnya ibu ini harus melahirkan bayinya. Mereka sudah berusaha keras untuk bisa menolong, menyelamatkan ibu ini. Tetapi sayangnya ibu ini akhirnya meninggal dunia. Tetapi anak yang dilahirkannya dalam keadaan prematur dan bisa diselamatkan. Ibu yang melahirkan ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama usia 2 tahun dan yang kedua yang bayi prematur tadi yang baru dilahirkan itu. Dan kondisi di mana Dr. Helen ini bertugas melayani itu bukan satu tempat yang punya perlengkapan yang baik dan kondisinya baik. Mereka tidak punya inkubator, tidak ada listrik pada saat itu. Sehingga sulit untuk bisa menjaga agar bayi yang prematur ini dalam keadaan hangat. Ketika itu mereka masih memiliki satu botol penghangat yang bisa untuk menolong bayi ini supaya bayi ini bisa sedikit dihangatkan. Tetapi ternyata botol ini tiba-tiba pecah dan kemudian mereka tidak punya lagi penghangat. Akhirnya Dr. Helen berkata kepada perawatnya supaya membungkus bayi itu dengan kain yang tebal dan kemudian didekatkan di dekat perapian supaya dia bisa tetap hangat. Keesokan harinya Dr. Helen pergi menjumpai anak-anak di panti asuhan dan kemudian dia menceritakan tentang bayi prematur ini dan kakaknya dan keadaan ibunya yang telah meninggal dunia. Dan kemudian ada salah satu anak di tempat itu yang berusia 10 tahun yang bernama Ruth. Dan dia berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan botol penghangat untuk bayi prematur ini. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, kalau memang Tuhan menjawab doa saya, Tuhan juga kirim boneka buat kakaknya. Jadi buat kakak yang bayi prematur itu yang berusia 2 tahun itu. Supaya kakaknya ini tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Ketika Dr. Helen ini mendengar doa Ruth ini, dia merasa tidak begitu yakin akan memiliki botol plastik secepat yang mereka perlukan. Karena kondisinya darurat dan mereka memerlukan itu saat yang segera. Sudah 4 tahun dia tidak mendapat kiriman juga dari tempat asalnya, dari rumah asalnya di Inggris. Jadi dia berpikir untuk mengabulkan doa Ruth ini juga perlu waktu, ya, supaya barang yang diminta, yang didoakan Ruth ini bisa sampai di tempat mereka. Dan sore itu ada satu mobil berhenti di depan panti asuhan itu. Dan mobil itu membawa satu kotak yang besar. Dan isinya juga obat-obatan dan beberapa keperluan untuk panti asuhan itu. Dan mujizatnya, keajaibannya adalah di dalam kotak itu ada juga botol penghangat yang diperlukan. Dan kemudian Ruth berkata kepada Dr. Helen ini, kalau botolnya sudah ada, berarti juga bonekanya yang saya minta kepada Tuhan pasti juga ada. Kemudian mereka mencari lagi di dalam kotak itu. Dan mereka menemukan satu boneka yang begitu cantik, yang bisa diberikan kepada kakak bayi prematur itu. Kemudian Ruth berkata, kalau begitu kita harus pergi menemui kakak ini. Karena dia sudah mendapatkan boneka. Dan kita harus mengatakan bahwa Yesus mengasihi dia. Dan ternyata kotak kiriman yang diberikan kepada panti asuhan itu sudah dikirim 5 bulan sebelumnya. Ya, dari tempat yang jauh. Jadi ternyata Tuhan telah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh panti asuhan itu, apa yang didoakan oleh Ruth itu jauh sebelumnya. Ya. Pada waktu itu tidak ada yang tahu, Dr. Helen juga tidak tahu apa yang akan dibutuhkan saat itu. Tetapi ternyata Tuhan lebih mengerti.
Tuhan sudah menyiapkan jauh sebelum Ruth ini meminta kepada dia. Luar biasa bukan? Pertolongan Tuhan, mujizat tidak bisa dipisahkan dari doa. Ada banyak kisah di Alkitab yang kita bisa temukan di mana mujizat itu terjadi karena doa. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Dalam segala keadaan berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu selalu waspada terhadap ancaman musuh dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah. Berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Berdoa adalah ungkapan hati kita di dalam segala keadaan. Baik kita dalam keadaan baik, baik kita dalam keadaan senang, baik kita dalam keadaan sedih, baik kita dalam keadaan kehilangan, baik kita dalam keadaan putus asa. Firman Tuhan berkata, berdoalah setiap saat dalam segala keadaan. Jika Bapak Ibu memiliki anak, tentu Bapak Ibu senang jika anak Bapak Ibu mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya kepada Bapak Ibu. Ketika dia senang, ketika dia sedih, ketika dia menghadapi sesuatu hal yang berat, dan dia menyatakan itu, mengungkapkan itu kepada Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu merasa senang karena itu menandakan bahwa anak Bapak Ibu memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Jika kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan begitu senang. Karena ketika kita menaikkan doa dan menyatakan isi hati kita, itu menandakan ada hubungan yang baik, ada hubungan yang dekat dengan Bapa kita di surga. Dia siap mendengar apa yang menjadi isi hati kita. Dia siap mendengar apa yang menjadi ungkapan, apa yang kita rasakan dari hati kita. Doa juga bisa mendatangkan kuasa. Melalui doa ada keajaiban-keajaiban terjadi. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam Alkitab kita bisa melihat kisah Daniel, di mana dia terus tetap memanjatkan doa-doa kepada Allah, meskipun raja mengeluarkan peraturan tidak boleh berdoa atau menaikkan permohonan kepada Allah selain kepada dewa dan raja. Tetapi Daniel memilih untuk tetap menyatakan doa-doanya kepada Allah yang dia sembah. Dan dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi Allah menutup mulut-mulut singa itu sehingga Daniel bisa keluar dalam keadaan selamat. Ada kisah lagi, yaitu Ibu Hana yang datang ke bait suci. Dia berdoa kepada Allah, memohon supaya dia bisa memiliki seorang anak. Dan Allah mengabulkan doa Ibu Hana ini. Dia memiliki seorang anak. Dan anak itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kemudian Allah menambahkan anak-anak kepada Ibu Hana ini. Dia memiliki 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan lagi. Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang Ibu Hana ini minta. Ketika doa kita naikkan kepada Tuhan, ada mujizat terjadi, ada keajaiban terjadi. Doa juga merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Jonathan Edwards berkata begini, doa adalah ekspresi iman yang alamiah, seperti halnya bernapas adalah ekspresi kehidupan. Jadi doa itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Doa itu menandakan bahwa kita menaruh iman kita, pengharapan kita kepada Allah yang berkuasa, kepada Allah yang dahsyat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 dikisahkan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Jemaat mendoakan Petrus yang ada di dalam penjara. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah mengirim malaikatnya untuk membuka pintu-pintu penjara, sehingga
Petrus bisa keluar dari penjara itu tanpa diketahui siapapun, tanpa diketahui oleh prajurit-prajurit. Padahal pada saat itu Petrus dijaga ketat oleh prajurit-prajurit. Tetapi kuasa Tuhan bekerja, keajaiban Tuhan bekerja. Petrus bisa keluar dari penjara, bahkan bisa kembali bertemu dengan jemaat-jemaat, bertemu dengan rasul-rasul yang lain dalam keadaan baik. Dia keluar dari penjara dengan penuh keajaiban. Karena ada doa-doa, ada orang-orang, ada jemaat-jemaat yang mendoakannya. Jemaat-jemaat beriman percaya bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa bisa dinyatakan. Dan mereka melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan, Petrus bisa keluar dalam keadaan baik dan selamat. Doa juga menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Menyelaraskan apa yang menjadi rencana kita dengan kehendak Tuhan. Di dalam doa, Allah menyatakan isi hatinya. Allah menyatakan kehendaknya. Allah menyatakan rencananya kepada kita. Sehingga mungkin doa yang kita minta, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mungkin dengan cara yang berbeda seperti yang kita minta. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan pasti menyatakan yang terbaik buat kita. C.S. Lewis berkata begini, doa tidak mengubah Tuhan, doa mengubah kita. Mengubah saya, mengubah Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam doa, kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti kehendaknya. Kita semakin berserah kepada Tuhan. Apapun yang Dia nyatakan kepada kita. Meskipun dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda seperti yang kita minta. Tetapi kita yakin, kita percaya Tuhan itu berkuasa dan sanggup memberikan jauh yang lebih daripada apa yang kita doakan. Seorang penatua yang bernama Raspen berkata begini, mujizat datang sebagai jawaban atas doa. Mujizat tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta atau harapkan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan hadir. Dia akan selalu benar. Dia akan memberi mujizat pada saat yang kita butuhkan. Jadi percayalah ya, bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Saat kita menaikkan doa kepada Dia. Saat kita menyatakan isi hati kita kepada Dia. Kita datang dengan iman, kita datang dengan percaya. Kita menyatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara yang tepat untuk menolong kita. Teruslah berdoa. Dan Tuhan, percayalah Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.